Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online GMI Muen. Meski masih secara virtual, namun sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau persiapkan hati kita saat teduh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih punya kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Hanya ada satu nama yang mau kita muliakan, yang kita tinggikan. Nama yang berkuasa. Nama Yesus. Haleluya. Semua namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, hanya nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus ada kuasa, ada kemenangan. Semua namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya ada satu nama, nama yang berkuasa. Hanya ada satu nama, nama yang memberi kemenangan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeay, haleluya. Terima kasih Tuhan, telah kami lihat semua kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala kesetiaan yang tidak pernah berkesudahan. Engkau adalah Allah yang setia, namun seringkali kami yang mengkhianati Engkau Tuhan, meninggalkan Engkau. Ajarkan kami hari ini Tuhan, kami rindu untuk setia menjadi hamba-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidikilah kami, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu Bapa, hingga akhir Kau dapati kami setia ya Bapa. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan-penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan dengan nafas kehidupan yang masih kami miliki hingga saat ini, semua sungguh oleh anugerah dan kemurahan-Mu saja ya Bapa. Bapa yang maha baik, sungguh pada saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai mereka. Apapun yang mereka hadapi saat ini, baik itu pergumulan, kesulitan, kesusahan, apapun itu Tuhan, kami mungkin tidak tahu, namun kami percaya Engkau Allah yang tahu segala hal. Engkau Allah yang maha baik, Allah yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang pimpin mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, bukakan jalan untuk setiap kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dan Tuhan yang berikan kesembuhan pula untuk setiap sakit penyakit yang mereka hadapi. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan yang berikan kami semua kekuatan, kesehatan dalam menghadapi semuanya ini. Dan Bapa, tidak lupa kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat dan bijaksana-Mu kepada pemerintahan kami dalam menjalankan roda pemerintahan, mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Biarlah dengan rasa takut akan Tuhan saja, terlebih baik dalam mengatasi politik, ekonomi, maupun dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Setiap keputusan-keputusan mengenai kesehatan, Tuhan berikan hikmat bagi pemerintahan kami, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar boleh menjadi yang terbaik bagi setiap kami rakyatnya ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang mengatasi pandemi saat ini. Tuhan juga berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam mengatasi semuanya ini. Kami rindu Tuhan, biarlah pandemi ini boleh segera berakhir. Dan kami rindu, biarlah melalui semua kejadian ini, nama Tuhan boleh semakin lagi dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang maha baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sekali lagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
pasti aku tetap Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama masuk dalam doa, meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus membuka hati pikiran kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Bukan cuma memahaminya, tapi kami bersama-sama belajar setiap hari untuk menghidupi firman itu, sehingga firman itu boleh menjadi bagian dari diri kami dan kami hidup memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman hari ini Tuhan boleh menguatkan kami kalau ada di antara kami yang sedang tawar hati. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur kami kalau ada di antara kami hari ini yang sedang bergumul dengan dosa. Biarlah firman Tuhan hari ini betul-betul menjadi makanan bagi jiwa kami yang haus dan lapar. Roh Kudus berbicara pada setiap kami karena kami siap mendengar, dan bantu hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah perenungan kita hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai 17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 17. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki dan anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Saudara, apakah senjata paling ampuh yang membunuh manusia? Senjata apa yang dianggap paling banyak membunuh manusia? Rupanya senjata itu bukanlah bom atom atau nuklir, saudara. Tapi orang berkata senjata yang paling banyak membunuh manusia adalah kehilangan harapan. Satu kali ada sebuah percobaan yang dilakukan kepada seorang narapidana mati. Jadi narapidana ini akan dihukum mati, tapi hukuman mati kali itu dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Waktu itu narapidana itu dibaringkan di sebuah ranjang dengan tangan dan kaki yang terikat, dan kemudian dokter berkata kepada narapidana ini, "Kali ini kamu akan dihukum mati dengan cara yang berbeda, ya, nggak sakit," kata dokternya. "Saya hanya akan membuat sebuah sayatan kecil di pergelangan tanganmu, dan nanti kamu pelan-pelan akan kehabisan darah, kamu akan lemas, dan akhirnya kamu mati, dan itu tidak menyakitkan sama sekali." Dan kemudian setelah itu petugas menutup mata narapidana itu, dan kemudian tanpa pengetahuan narapidana itu, petugas menaruh sebatang es yang agak runcing di pergelangan tangan daripada narapidana itu. Bukan sebuah sayatan, tapi cuma menaruh sebuah es di tangan daripada narapidana tersebut. Rupanya jauh dari perkiraan. Narapidana itu mati lebih cepat daripada penelitian kalau orang mati karena kehabisan darah. Tidak ada darah yang keluar sebetulnya, hanya es di ujung tangannya yang memberi sensasi mungkin mirip seperti
sayatan. Ya. Jadi narapidana ini bukan mati karena kehilangan darah, tapi dia mati karena dia berpikir dia mengeluarkan banyak darah. Kenapa bisa begitu, saudara? Saya pikir karena narapidana ini kehilangan harapan, saudara. Narapidana itu sudah diberitahu bahwa dia akan mati dan dia nggak punya harapan untuk hidup. Saudara, kehilangan harapan betul adalah senjata yang sangat membunuh. Ya, pepatah mengatakan orang bisa hidup tanpa makan kurang lebih 10 hari. Orang bisa hidup tanpa air minum kurang lebih bertahan 3 hari. Tapi pepatah mengatakan orang nggak bisa hidup sedetik pun tanpa harapan. Terkesan lebay, tapi somehow ada benarnya juga, saudara. Gak aneh, ada banyak orang di dunia ini yang karena kehilangan harapan akhirnya melarikan diri untuk minum minuman alkohol, untuk obat-obatan, zaman sekarang game, seks, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kehilangan harapan begitu mengerikan sehingga orang lari mencari pelarian yang lain. Bahkan gak aneh hari ini, saudara, kita menemukan banyak orang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena kenapa? Merasa nggak punya lagi harapan, kehilangan harapan. Karena itu betul, sudah kehilangan harapan adalah hal yang sangat membunuh. Saudaraku, inilah kira-kira yang dialami oleh seorang ibu janda di Nain dari perikop yang kita baca barusan. Saudara tentu tahu di masa itu menjadi seorang janda bukanlah hal yang mudah. Bahkan sangat tidak mudah, saudara. Bukan hanya karena menjadi seorang janda itu merasa kesepian karena sudah nggak punya suami, saudara. Tapi menjadi janda pada waktu itu artinya kehilangan orang yang bisa menafkahi dan melindungi dia, saudara. So, dalam budaya Yahudi, wanita itu diperlakukan seperti properti, seperti barang. Dan wanita itu tidak punya hak untuk mencari nafkah atau tidak bisa bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Karena itu seorang wanita selalu bergantung kepada keluarga atau pada suaminya setelah dia menikah. Beruntung kalau seorang janda punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu yang akan bertanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi ibunya setelah ayahnya meninggal. Itu sebabnya kalau kita lihat, saudara, dalam perjanjian lama dalam kitab 1 Samuel, saudara, kita menemukan di awal 1 Samuel itu kisah tentang Hana, ya, Hana, seorang perempuan yang datang ke bait Allah dan dia menangis dengan sangat sedih. Kenapa? Karena dia mandul. Dikatakan dalam 1 Samuel, walaupun Hana ini adalah istri pertama dari suaminya bernama Elkana, dan dikatakan Elkana sangat mencintai Hana, ya, namun Hana itu sangat sedih karena dia nggak punya anak, karena dia mandul. Kenapa? Karena sekalipun Elkana sangat mengasihi dia, tapi Hana itu tahu kalau suatu hari Elkana meninggal, maka seluruh harta Elkana, warisan Elkana akan jatuh kepada anak daripada istri Elkana yang kedua, yaitu Penina. Jadi anak-anak Penina ini akan mendapatkan seluruh warisan, dan Hana akhirnya tidak akan mendapat apa-apa, dan Hana akan hidup menjadi gelandangan. Karena itu Hana menangis dan dia menginginkan anak, saudara. Dan kita baca ceritanya, Tuhan tuh baik, saudara. Tuhan membuka kandungan Hana. Setelah itu dia punya seorang anak yang sangat luar biasa namanya Samuel. Dan Hana memberikan Samuel kepada Tuhan, jadi nabi yang sangat dipakai Tuhan. Dan dikatakan Tuhan memberkati Hana dengan beberapa anak yang lain. Saudara, anyway, intinya kita bisa mendapat sedikit gambaran pada bagian ini bahwa menjadi seorang janda itu sangat sulit, apalagi nggak punya anak, saudara. Saudara, maka kalau kita lihat di perjanjian baru, kita akan banyak menemukan penekanan penting bahwa pelayanan kepada para janda itu sangatlah signifikan. Kembali kepada kisah yang kita baca barusan tentang seorang janda, ibu janda, saudara. Dikatakan pada bagian ini bahwa ibu janda ini sekarang kehilangan anak satu-satunya. Kehilangan anak satu-satunya. Mending kalau anaknya itu sakit, karena tentu masih ada harapan untuk sembuh. Tapi ini mati, saudara. Mending kalau ibu itu punya anak laki-laki yang lain, tapi dikatakan anak satu-satunya meninggal, saudara. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu ini. Satu kalimat yang bisa menggambarkan ibu ini kehilangan semua harapan hidupnya.
hilang harapan, sudah habis semua, sudah nggak punya apa-apa lagi, sudah nggak tahu hari esok seperti apa. Dan saya membayangkan ibu janda ini mengalami situasi yang sangat serius. Bagaimana setelah pulang dari penguburan, dia akan menemukan rumah yang kosong, dia akan merasakan kesepian yang sangat, dia nggak tahu lagi harus berbagi rasa dengan siapa, dan mungkin dia harus mulai memikirkan bagaimana memulai kehidupan yang baru menjadi seorang pengemis yang meminta belas kasihan orang untuk mendapat makanan. Namun beruntung sekali saudara, dalam perjalanan menuju kuburan, Yesus melihat janda ini. Sekalipun janda ini tidak berkata apa-apa pada Yesus, sekalipun dia tidak minta tolong pada Yesus, tapi Yesus Maha tahu. Dia mengerti benar, Yesus mengerti benar apa yang sedang dialami oleh ibu janda ini. Tentu orang di sekitar ibu ini tidak sesedih ibu ini menangisi anaknya. Walaupun dikatakan pada waktu itu ada orang-orang yang bersama dengan dia menangis meratap, karena pada budaya waktu itu kalau ada upacara kematian maka keluarga akan menyewa peratap-peratap profesional, peratap-peratap bayaran untuk menangisi kematian orang tersebut, karena itu adalah bagian dari budaya. Jadi banyak orang menangis, meratap, tapi bukan karena sedih, tapi karena mereka dibayar, saudara. Tapi berbeda dengan Yesus, saudara. Waktu itu Yesus melihat ibu ini dan dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus merasa kasihan, Yesus merasa sedih, Yesus hatinya hancur melihat keadaan ibu ini dan melihat keadaan seorang pemuda yang sudah tidak bernyawa. Sudah Yesus tergerak oleh belas kasihan. Karena itu Yesus memutuskan untuk mendatangi kerumunan itu dan dikatakan dia menatap dengan penuh kasih kepada ibu ini dan berkata, jangan menangis. Jangan menangis, Bu. Dan sekalipun pada waktu itu menyentuh mayat adalah sebuah hal yang najis, tapi Lukas mencatat waktu Yesus menghampiri mayat pemuda itu dan menyentuhnya, memegangnya, dan kemudian berkata kepada tubuh yang sudah tidak bernyawa itu, hai anak muda, bangkitlah. Dan karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, maka bangkitlah anak muda itu dari kematian. Saudara, saya tidak bisa membayangkan perasaan saya kalau saya melihat kejadian itu, saudara. Saya pasti akan sangat ketakutan. Coba bayangkan saat ini saudara lagi di rumah duka, melayat rekan atau anggota famili yang meninggal, dan kemudian tiba-tiba mayat itu bangun saudara di dalam peti dan hidup lagi. Sudah apapun alasannya, saudara, tentu itu adalah hal yang sangat mengejutkan dan menakutkan. Demikian juga dikatakan pada bagian ini, orang-orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan menjadi sangat takut. Ya, mereka sangat takut, tapi tidak berhenti sampai takut. Mereka kemudian dikatakan memuliakan Allah. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kental dengan tradisi Yahudi, dan mereka mengingat bagaimana waktu itu Nabi Elia dan Nabi Elisa juga pernah membangkitkan orang mati, saudara. Karena itu Lukas mencatat mereka tidak berhenti sampai takut, tapi mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar. Mereka ingat nabi besar, dua nabi besar, Elia dan Elisa yang membangkitkan orang mati. Seorang nabi besar ada di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Tapi saudara, sesungguhnya mereka salah, bukan nabi besar, saudara. Tapi justru Allah sendiri sebetulnya ada di tengah-tengah mereka. Mereka gagal paham bahwa sebetulnya Yesus bukan nabi, tapi Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia karena ingin dekat dengan umatnya. Nabi hanya diberi kuasa oleh Allah untuk membangkitkan orang mati. Tapi Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk membangkitkan orang mati, bahkan berkuasa untuk membangkitkan jiwa, kerohanian seseorang yang mati karena dosa. Sudah, kisah ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah sumber pengharapan, saudara. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, namun Yesus juga sekaligus adalah Allah yang Maha Kasih. Tangannya perkasa dan sekaligus hatinya adalah sang mengudara kasih, saudara. Allah kita, Yesus adalah Allah yang sangat peduli dan concern dengan kehidupan manusia. Concern dengan penderitaan dan masalah pergumulan yang dialami oleh manusia.
Tentu penderitaan bukanlah salahnya Allah. Penderitaan itu adalah konsekuensi atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia tidak berdosa, tentu manusia tidak akan mengalami penderitaan. Itulah gambaran yang dikatakan ketika nanti kita di surga, di kehidupan kita setelah kematian, kalau kita orang percaya, di surga itu tidak ada dosa. Maka konsekuensinya Wahyu 21 dikatakan salah satunya adalah Allah menghapus air mata. Tidak akan ada lagi penderitaan. Bahkan tidak ada lagi ratapan kesedihan karena kematian. Namun saudara, sekalipun manusia menderita karena dosa, saudara, sekalipun manusia sudah berdosa dan saat ini manusia menderita, tapi Allah tetap peduli dan bersusah hati untuk penderitaan manusia. Dan bahkan tanpa diminta, kalau kita belajar di teks ini, Allah itu berinisiatif, selalu berinisiatif untuk menolong mereka yang bersusah hati. Saudara, Allah adalah sahabat bagi orang-orang yang sedang berduka, bersusah hati dan kehilangan harapan. Maka itulah yang dikatakan oleh pemazmur, Allah dekat dengan orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwa. So, sekalipun gak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kesedihan, penderitaan, hancurnya hati seseorang, tapi Allah mengerti concern dan Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Namun bukan cuma peduli, saudara, tapi Allah juga punya kuasa, penuh kuasa untuk mengatasi semua keadaan. Saudara, kita melihat melalui teks ini bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan, saudara. Keadaan seburuk apapun bukan masalah besar bagi Allah. Peluang sekecil apapun bukan berarti Allah tidak bisa membuka peluang yang lain. Tidak membatasi Allah untuk membuat sebuah peluang. Bahkan jika sekalipun peluang itu adalah nol, saudara, Allah tetap bisa membuatnya menjadi penuh harapan. Dan salah satu bukti yang paling real, paling nyata bahwa Allah adalah sumber pengharapan adalah melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara. Sudah banyak penafsir yang mengatakan bagian ini sebetulnya adalah merupakan ilustrasi daripada keselamatan. Kematian pemuda ini adalah gambaran bahwa kematian kerohanian manusia. Sudah mati itu adalah keadaan di mana seorang itu nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa merasakan apapun, nggak bisa merespon apapun, mau dipukul, mau dicubit, mau dikata-katain, mau dipuji, nggak bisa merasakan apapun, bahkan nggak bisa merespon apapun. Sudah mati adalah gambaran bahwa manusia itu nggak bisa melindungi dirinya, nggak bisa menyelamatkan dirinya, bahkan nggak bisa meminta pertolongan untuk orang lain meminta dirinya. Dan gambaran inilah yang sebetulnya terjadi kepada jiwa kita, kepada rohani kita, roh kita ketika kita mati karena dosa. Saudara, manusia nggak bisa merasakan apapun. Manusia yang berdosa nggak bisa merespon apapun. Manusia yang berdosa, yang mati rohaninya, nggak bisa mengerti karya keselamatan, nggak bisa memahami, nggak bisa mendengar, nggak bisa meresponi kebenaran yang dinyatakan Allah melalui Alkitab, saudara. Manusia yang rohaninya mati, nggak bisa merasakan jijiknya dosa, menjijikannya dosa, dan gak bisa merasakan indahnya hidup dalam hadirat Allah. Kenapa? Karena jiwanya mati, rohnya mati, saudara. Dan rohani yang mati juga adalah sebuah keadaan di mana orang gak bisa menyelamatkan dirinya, bahkan gak bisa meminta pertolongan untuk Tuhan menyelamatkan dirinya. Nah, itulah gambaran daripada manusia yang mati, saudara. Dan rohani manusia yang mati membuat manusia benar-benar gak punya harapan, hanya sedang menunggu waktu untuk dibakar di dalam neraka. Namun, melalui kisah ini kita melihat gambaran belas kasihan Tuhan. Tuhan mengirimkan Yesus, Allah Bapa mengirimkan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang sudah mati rohaninya. Karena itu sekalipun manusia sudah mati secara rohani karena dosa, tinggal menunggu waktu untuk dikremasi di neraka untuk selama-lamanya. Tapi Allah yang Maha Kasih itu membuat harapan baru, sehingga manusia yang mati yang udah gak mungkin lagi untuk bisa hidup kekal menjadi mungkin melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Saudaraku, melalui perenungan hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan dua hal berkenaan dengan hal ini, saudara.
Saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal mengenai Yesus sebagai sumber pengharapan. Hal yang pertama, saudara, apakah hari ini kita semua sedang mengalami masa-masa kehilangan harapan seperti ibu janda ini? Apakah hari ini kita mengalami keadaan seperti si janda tersebut yang betul-betul gak bisa melihat harapan? Kita merasa hari esok kita begitu gelap. Kita merasa gak punya harapan. Kita merasa masalah kita terlalu besar, terlalu berat. Hati kita perih, pegangan kita hilang. Air mata kita sudah kering, bahkan kita sudah gak bisa menangis lagi. Peluang kita untuk menang dari masalah itu nyaris nol. Artinya gak ada peluang. Kita seringkali berpikir, aduh hidup buat apa? Tapi di sisi lain kita juga bergumul karena kita takut akan kematian. Tapi saudara, kalau kita sedang mengalami keadaan itu, firman Tuhan hari ini untuk saudara. Tuhan mau berbicara pada kita semua bahwa kita masih punya harapan di dalam Yesus. Yesus adalah pembuat harapan, dan dia bukan cuma menjanjikan harapan, tapi dia memberikan harapan. Dia peduli kepada kita. Dia peduli kepada setiap orang yang kehilangan harapan. Sekalipun mungkin kita hari ini sedang berkata, saya udah gak mampu menghadapi situasi ini. Sekalipun mungkin kita berpikir kita sudah mau menyerah dengan keadaan kita. Bahkan sekalipun mungkin kita udah gak sanggup lagi berdoa. Tapi saudara, Tuhan peduli. Tuhan menangis dengan mereka yang menangis. Dan tentu bukan seperti peratap profesional yang nangis karena dibayar. Tapi Tuhan menangis karena dia mengasihi kita. Dia sedih melihat kita mengalami penderitaan yang sebetulnya adalah karena akibat dosa kita. Tapi bukan cuma sekedar peduli, Tuhan melakukan sesuatu. Dia akan menunjukkan sebuah harapan yang baru. Dia akan memberi harapan yang baru. Harapan selalu ada buat orang percaya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin Tuhan tidak akan mengubah keadaan yang sedang kita alami seperti apa yang kita pikirkan, menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Usaha kita yang susah tiba-tiba menjadi super maju, atau sakit tiba-tiba menjadi sembuh dalam satu hari. Mungkin gak seperti yang kita pikirkan. Tapi Tuhan selalu punya cara bagaimana melakukan sesuatu untuk memberikan harapan yang baru kepada kita. Tuhan selalu berjanji bahwa dia akan menemani kita di dalam lembah kekelaman. Kalau kita ingat gambaran Mazmur 23, bahwa aku besertamu sekalipun engkau dalam lembah kekelaman. Walaupun engkau dalam keadaan yang gak bisa melihat apapun karena semuanya gelap. Tapi Tuhan berkata, aku bersamamu. Gadaku dan tongkatmu, kuasaku, penyertaanku akan selalu bersama dengan engkau. Saudara, di tengah pandemi yang begitu hebat saat ini, saudara, banyak orang kehilangan harapan. Tentu orang-orang di sekitar kita mungkin bisa meninggalkan kita, membuat kita hilang pegangan, kehilangan harapan, saudara. Setidaknya mungkin karena kematian, mungkin bisa membuat orang-orang yang sebetulnya menjadi pegangan kita, meninggalkan kita. Tapi Yesus tidak, saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya, saudara, firman Tuhan ini ingin mengingatkan saya dan saudara. Seolah Tuhan ingin berkata, jangan menyerah, tetap percaya. Masih selalu ada harapan. Asal engkau tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalam hatimu, maka selalu ada harapan bagi setiap anak-anak Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua yang ingin saya ajak kita renungkan hari ini berkenaan dengan Yesus pembuat harapan. Apakah hari ini kita sedang melihat orang-orang di sekitar kita yang tanpa harapan? Kita melihat orang tua kita mungkin, saudara kandung kita, teman baik kita, rekan kerja kita yang saat ini tidak punya Kristus dalam diri mereka, dan mereka gak punya harapan, saudara. Kita melihat rohani mereka mati, mereka sedang berjalan menuju kebinasaan, saudara. Mereka gak berespon terhadap Injil, mereka gak berespon terhadap kebenaran. Kehidupan mereka jauh dari Tuhan, kehidupan mereka begitu kental dengan dosa. Mereka gak pernah merasa perlu sama Tuhan. Kita sering berpikir, gak mungkin mereka bisa kenal Yesus. Gak mungkin mereka bisa percaya Yesus. Hati mereka terlalu keras. Tapi saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara.
Allah sanggup membangkitkan tubuh yang mati. Tapi bukan cuma Allah sanggup membangkitkan tubuh yang mati. Allah sanggup membangkitkan jiwa, roh yang mati. Seburuk apapun keadaan orang itu. Seburuk apapun keadaan rohani orang itu. Mati rohani itu udah gak ada yang lebih parah dari itu, saudara. Karena itu semustahil apapun kita berpikir seseorang akan membuka hati untuk Yesus, saudara. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Allah sanggup membangkitkan roh yang mati. Sudah kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya di hari yang ketiga merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada hati yang terlalu kotor, tidak ada kematian rohani yang terlalu keji yang tidak bisa Allah bangkitkan. Rasul Paulus adalah salah satu contoh yang paling nyata, saudara. Sudah kita tahu bahwa latar belakang Paulus adalah seorang yang sangat membenci orang-orang Kristen. Dia membunuh banyak pengikut Yesus. Bahkan dia punya surat untuk bisa membunuh siapapun yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus. Sampai suatu hari dalam perjalanannya menuju Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen, dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan mengubah orang yang tadinya sangat membenci Kristus menjadi orang yang mati bagi Kristus. Jadi Paulus dipakai Tuhan untuk menulis banyak doktrin dasar Kristenan yang begitu signifikan. Jadi bahkan dia adalah salah satu orang penulis kitab Perjanjian Baru. Dia menulis banyak, sebagian besar di Perjanjian Baru. Sudah, kalau kita mengingat anugerah Allah yang tidak pernah gagal membangkitkan jiwa atau orang yang berdosa, saya pikir bukan cuma Paulus. Saya pikir saya juga adalah salah satu buktinya, saudara. Terus saya lahir dari keluarga bukan Kristen. Orang tua saya nggak Kristen, kakek nenek saya nggak Kristen, nggak ada sejarah dalam nenek moyang saya yang Kristen, saudara. Nyaris mustahil buat saya untuk kenal Yesus. Tapi saudara, Tuhan nggak pernah gagal. Entah kenapa keluarga saya mengirim saya ke sekolah Kristen walaupun nggak ada yang Kristen, dan di sana saya mendengar Injil. Dan akhirnya Yesus menghidupkan saya lahir baru. Dan saya bersyukur hari ini bukan cuma saya tapi seluruh keluarga saya sudah lahir baru. Saudara, kalau hari ini kita menemukan orang-orang yang kita kasih rohnya mati, jangan putus asa. Tetaplah berusaha, tetaplah berdoa. Allah sanggup, saudara, untuk membangkitkan jiwa yang mati bagaimanapun keadaannya. Tetaplah sharingkan Yesus, tetaplah beritakan Injil, saudara. Dan tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh meminta agar Tuhan membangkitkan jiwa mereka sehingga mereka berespon terhadap Injil. Sudah, kalau hari ini kita tidak menangisi jiwa-jiwa itu, kalau kita tidak berdoa sungguh-sungguh bagi jiwa-jiwa itu, maka suatu hari nanti kita akan menangisi mereka lebih sedih daripada kita menangis hari, karena jiwa mereka dibakar dalam api. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita sekalian. Kalau kita sedang kehilangan harapan iman, bahwa Yesus adalah sumber pengharapan. Dia pembuat harapan. Selalu ada harapan di dalam Dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa. Kalau hari ini ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami keadaan hilang harapan, firman Tuhan ini dialah hidup dalam diri mereka, bahwa selalu ada harapan dalam Kristus. Kami tidak pernah kehilangan harapan, dan kami ingin terus berpegang pada harapan yang seperti itu, bukan pada harapan-harapan palsu yang ditawarkan dunia. Kuatkan iman kami, Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya.
阿门。Shalom。